share screen. Screen-nya udah kelihatan di sana? Udah Pak, udah kelihatan Pak. Sudah kelihatan Pak. Baik, kita bicara tentang multilist. Apa multilist itu? Multilist itu, Anda sudah persyaratan untuk memahami multilist harus paham list itu sendiri. Kita sudah belajar 2 minggu tentang list, maka itu saya kira sudah cukup untuk memahami list. Nah, multilist itu definisinya itu ada 2 minimal, yaitu yang pertama, multilist itu adalah list yang tiap node-nya minimal mempunyai 2 pointer. Nah, kalau kita kemarin kan satu node itu kan 1 pointer next kan, 1 pointer next. Kalau ini 1 pointer itu bisa punya 2 pointer. Satu node itu bisa punya 2 pointer. Pointer ke next dan pointer ke list lain. Ya, 2 pointer ini menunjuk ke list yang berbeda. Next itu kan sebenarnya ke list next. Ya, Anda bisa bayangkan first itu suatu list, maka first next itu juga suatu list. Ya kan? First next itu juga suatu list karena pada dasarnya itu list yang dimulai dari node kesekian sampai akhir. Terus nanti ada satu list lagi yang berbeda dari list yang utama itu yang ditunjuk oleh pointer kedua. Nah, ini itu adalah multilist. Atau yang definisi multilist lain adalah dua list berbeda. Jadi ada list ABCDE, bawahnya lagi list yang isinya berbeda, misalkan 1, 2, 3. Ini nggak ada hubungannya. Nah, tetapi ada pointer yang saling menghubungkan. Jadi ada di dalam list ini itu menunjuk pointernya. Ya, jadi kalau Anda yang mungkin ini, nah ini kan pointer P1 ini data ya, terus P1, P2. P2 itu yang next ke pointer itu. Bayangkan ini adalah pegawai, ini pegawai, jadi ini next pegawai, next pegawai, next pegawai. Ini kan, ini ilustrasi contoh contoh satu yang dari tadi, ada contoh 2 yang beda dengan ini. Jadi ini satu pegawai itu ada next pegawai, tapi ada first anaknya. Ini first anak, ini second anak, second child, ini third anak dan seterusnya. Setiap pegawai kan punya anak. Ada yang nggak punya anak, berarti ini langsung nol. Nah, ini pegawai perusahaan, terus ini anak pegawai tersebut. Nah, anak ini berbeda dengan pegawai. Kalau pegawai ini datanya bisa berbeda. Terus berbeda yang lain adalah pegawai ini punya 2 pointer. Satunya next ke pegawai lain, satunya ke anak. Anak ini node yang berbeda dari pegawai, karena dia list yang berbeda. Ini P1 nunjuk kayak gini, P1 nunjuk kayak gini. Ini datanya berbeda, P1 ini adalah pointer yang menunjuk ke anak. Dan dia cuma punya 1 pointer di node ini. Ini bisa. Kalau Anda mau cara yang kedua, ini sebenarnya kayak gini. Anda punya ini list pegawai misalkan ya, ini list pegawai. Tapi ada lagi list yang lain sama sekali, list anak. Ini contoh yang jenis yang kedua. Ya, ini banyak. Ini anak, semua anak yang ada di dalam anaknya pegawai perusahaan tersebut. Ini pegawai 1, pegawai 2, pegawai 3. Ini cuma ada 1 pointer di sini misalkan. Next saja. Nah,
Kalau tadi kan ada first anak. Nah, ini kebalikannya. Yang anak lah yang mempunyai 2 pointer. Nah, ini misalkan ini adalah parent-nya. Anak ini parent-nya mana? Oh, ini. Anak ini parent-nya ini. Ya, ini kan menunjuk ke parent ya. Berarti ini kakak beradik kalau karena punya parent yang sama. Ini ya, ini kemana lagi gitu dari sana ya, ini kemana lagi sini. Ini nggak punya anak, berarti nggak pernah ditunjuk oleh parent yang nggak ditunjuk oleh anak yang ada di sini. Nah, ini anaknya punya 2 pointer, yaitu next anak sama parentnya. Next anak sama parentnya. Ini bisa. Ini juga multilist. Ya, untuk menggambarkan itu ada jenisnya seperti ini. Ini tentu saja primitifnya berbeda. Kalau yang tadi kan, tadi kita kembali, ini yang versi 2. Kalau yang tadi yang di PowerPoint ini ada versi 1. Nah, ini pegawainya ke sana, terus setiap pegawai punya anak, setiap pegawai punya anak, gitu. Ya, itu bisa seperti itu. Jadi list juga bisa dibikin seperti kayak tabel, database, lalu ada relasinya, misalkan ada foreign key dan seterusnya, itu bisa juga. Foreign key-nya dengan pointer itu bisa. Ya, ini contoh yang lain lagi, tidak penting, saya kira bisa banyak macam-macam. Nah, misalkan kita sekarang punya ini ya, kita untuk coding kita seperti ini. Multilist yang terdiri dari list parent, list yang berasal dari list parent sama list child. Parentnya itu karakter, misalkan A, B, C, D ya, bukan string ya, tapi karakter dari A, B, C, D misalkan gitu. Terus anaknya itu berisi integer. Integer itu kenapa kok integer ya? Mungkin umur gitulah ya, umurnya. Ya, jadi yang paling pertama itu yang paling tua berarti. First child itu tertua, second child lebih muda, third child lebih muda, dan seterusnya. Nah, list parent itu mempunyai 2 pointer, yaitu ke next parent sama first child. List child sekaligus merupakan first child. Karena child ini selalu ditambah dari first child dulu. Karena kronologisnya kan seorang pegawai kan punya anak pertama dulu, masa anak kedua langsung, kan mesti anak pertama dulu. Nah, itu insert class ya, insert class kan child gitu. 2 tahun kemudian punya anak lagi, nah, berarti insert kan child yang kedua. Itu di bawahnya first child. Jadi insert class untuk child. Ya, dan child itu punya next child pointernya. Nah, seperti ini. Jadi ini next parent atau next pegawai. Terus ini first child, next child. First child ini sama next child ini sama. Anda harus kelihatan mana yang sama. Sama itu kalau dia menunjuk benda yang sama. FC itu menunjuk kayak gini tuh. Nah, sekarang NC menunjuk apa? Nah, menunjuk yang kayak gini. Sama nggak ini dengan ini? Sama kan? Ada ID, ada NC. Berarti FC sama NC. Sama ini. Kalau NP itu menunjuk benda yang kayak gini. Berarti ini NP menunjuk benda. Sama dengan first berarti. First menunjuk benda yang kayak gini. Berarti first ini sama dengan MP. Ini pas pegawai. Kita kontraskan dengan list yang sudah pernah kita pelajari ya. List linear itu terdiri dari 1 list tok. Yang ini kita bisa 2 list. Dalam konteks yang kita pelajari ini, yang kita tadi jadikan contoh itu 2 list. Ya, sebenarnya bisa lebih kalau pengertian multilist. Tapi yang tadi kita contohnya pegawai sama anak, parent sama anak itu 2 list. Di list linear. Ini kita punya next parent sama first child sama next child. Punya next child juga ada. Ya. Ini next child. Lalu kita address itu untuk 1 node itu. Nah, kita karena ada 2 node yang berbeda, parent sama child kan node-nya beda. Nah, maka kita harus punya address masing-masing. Untuk node parent kita namakan address parent. Untuk anak kita namakan address anak. Gitu. Ya.
Misalkan kita mau membentuk child dibentuk dari struct yang berupa ID karakter dan sebuah pointer next. Ya. Next chat artinya menunjuk ke chat selanjutnya. Berarti kita punya struct child, ini struct chat isinya ada ID integer, ini umur mungkin ya. Lalu next child ini adalah child. Nanti ini kita ganti aja supaya make sense ya. Kalau ID kayaknya misalkan ini umur. Ya bisa sih ID. Bisa kalau umur kan ya ada misalkan ini umurnya integer pembulatan ya. 7,5 tahun ya 7 lah dibanding ke bawah. Lalu untuk yang parent kita punya next parent sama ada kotak parent, ada next sama pointernya 2. First child sama next parent. Ya, parent itu kita isinya adalah ID bertipe integer. Nah, ini inisial ya, inisial nama misalkan bertipe K. Inisial nama biar make sense ya, inisial nama terus ini apa? ID ini kita kasih umur ya, umur bertipe in, kalau umur kan in. Oke, jadi anaknya itu ada umurnya integer dan pointer ya, kayak gini nih udah betul ya. Kalau parentnya itu ada inisial nama tipenya char A B C, namanya aja satu huruf ya, satu huruf kan char tuh, kalau 2 huruf udah string nanti. Nah, terus ini kita betulkan dulu chartnya itu, kita langsung kita set umur aja ya biar mudah dipahami. Lalu char-nya ini bukan ID tapi init initial name misalkan, initial name dari parentnya char, udah cuma itu aja. Nanti saya copy. Nah ini lalu kita punya list, fungsi logikanya is empty, fchar, alokasi parent, penyisipan, penghapusan nanti ya, terus traversal print all bukan parent. Ini sedikit berbeda dengan cara yang saya biasa pakai, tetapi ini juga bisa, cara saya juga bisa, tergantung Anda mau address-nya di set dulu ke t-child atau address parent-nya ke t-parent, terus baru t-child-nya kita definisikan dengan nama lain child, lalu address-nya di sini. Atau kalau Anda ini belum didefinisikan, maka ini adalah t-child asterisk, ini t-parent asterisk, ini t-child asterisk. Nanti di bawah sendiri didefinisikan ini. Definisikan di bawah atau definisikan di atas. Kalau di atas bisa dipakai di sini. Ya. Ini beda sedikit dengan caranya, tapi sama aja. Nah, coba kita pakai code-nya. Tadi code-nya sudah. Ini saya ganti aja. File, new, project. Project-nya itu multi list class A project. Oke. Sebenarnya malloc itu penting ya. Tadi saya kelas lain tadi lupa malloc. Nah, sekarang kita kasihkan dulu. Terus untuk cout-nya kita using space. Oke, lalu kita punya ini. Kita punya address chat, address parent. Chat itu kotak sendiri, parent kotak sendiri. Kita punya 2 list ya. Di mana
chat itu ditunjuk oleh first chat, sama parent itu next parent juga. Lalu list parent sendiri itu isinya first, sama seperti definisi list kita dulu, isinya first. Cuma bedanya ini address parent, bukan address saja. Kita ini void MD ya. Ini untuk yang list LP misalkan. L aja juga boleh, LP juga boleh, just name. Terus jangan lupa isMP. Ini seperti yang kita sudah kenal, isMP parent maksudnya. Karena parent yang utama ya udah gini aja bisa. Tapi kita tidak punya list ya, taunya list parent ya. Alokasi dulu, alokasi parent parent ntar ya, init nama file ya, biasanya kita kan file. Ini juga ingat chat alokasi. Loh, namanya kok sama, dua fungsi namanya sama nggak boleh, makanya dibedakan. Ini alokasi parent, ini alokasi child. Ini umur ya, umur. Terus print parent mungkin ya, print parent. Oke. Kalau udah print kan enak dibikin ya. Create gampang, isMP gampang, alokasi gampang, print gampang. Kita belum punya insert ya. Nanti kita punya insert. Oke, misalkan kita harus hafal ini. Parent itu ada 3, dan inisial nama saja sih, terus 2 pointer, parent sama child. Sedangkan childnya itu ada 2, umur sama next child. Cuma itu aja sih. Pointernya 1, ini pointernya 2. Ya. Oke, kita kasih bodinya di sini. Ganti gimana? Ini dot kan? First-nya LP itu di set 0 ya. LP itu kan list punya first-nya 0, berarti dia akan empty. Kalau ini cek apakah kosong, apakah first-nya itu kosong, makanya harus ditemukan LP dot, nah ini first sama dengan, nah ini kan kalau first-nya 0, kalau ini di first-nya diisi 0, diubah menjadi 0, menjadi empty jadinya, hasil akhirnya jadi empty. Oh, ini kurang asterisk ya, hasilnya jadi 0. Kalau ini dicek, ini nggak mengubah loh, sama dengan 2 itu nggak mengubah, dicek apakah first-nya itu 0 atau tidak. Kalau 0 berarti true sendiri, kalau tidak 0 akan false sendiri ya. Alokasi gampang. Alokasi selalu saya isi dengan itu apa, address parent kan, address parent P, lalu return P ya kan, tinggal diisi tengahnya. Lihat ya, suatu fungsi itu return itu selalu return variabel, nggak ada return kok tipe. Kemarin ada return siapa di kelas mana nggak tahu, return in, returnnya tipe, return address, return kok tipe, nggak bisa. Return itu ya value itu bisa variabel, bisa fungsi, bisa literal, bisa ekspresi. Masih ingat di dashboard kemarin value itu apa sih ya. Nah, baru kita isi P-nya kan kita casting dulu, dia ADR parent, lalu memori allocation sebesar apa,
sebesar parent. Kan kita punya parent. Ya, jadi kita membuat kotak parent di mengalokasikan memori sebesar parent di memori. Lalu kita castingkan ke address parent. Lalu kita isi P-nya. P itu isinya apa aja sih? Nah, initial name-nya harus sama dengan file yang disuplai oleh user. Terus yang lain di sini null, ada 2 pointer tuh. Next parent-nya null. First-nya child itu juga, first child-nya juga null. Pokoknya kalau data diisi dari parameter, pointer diisi null, berapapun parameternya. Terus di-return-kan, selesai nih. Sama dengan alokasi untuk anak. Kita punya address, misalkan C, ya. Child, ya, kalau P parent. Lalu kita return-kan C, ya, itu aja toh. Nah, C-nya kita isi itu namanya casting dulu, lalu memory allocation sebesar child. Ya, child ini loh. Nah, ini child. Kotaknya kan struct toh. Ini kan struct. Itu sebesar child. Di child adalah child itu sendiri. Isinya cuma 2, umur sama next child. Oke. Berarti ini kita kasih isinya apa? Ya, diisi dulu file umurnya. Umurnya kita isi file, gitu kan? Next pointernya kita isi 0. Semua pointernya kalau dialokasi kita isi 0. Kita return-kan C-nya. Selesai udah. Ini sudah selesai semua. Terus print gampang. Print parent aja ya. Anaknya belum kita print. Ya. Print parent aja. Kita harus punya P, lalu pakai for. Ya, P di set dari first-nya. List, ya kan? Selama P-nya tidak sama dengan 0, P-nya jalan dengan next parent-nya. Udah gitu aja. Lalu cetak infonya P. Infonya P itu initial name-nya. Kasih spasi lah biar tidak dengket-dengket. Ya, sudah tidak semua, baru kita kasih satu buah line. Ini print parent. Ya, dari P-nya first, lalu jalan-jalan selama P-nya nggak sama dengan 0, P-nya jalan-jalan. Sambil jalan-jalan, kita cetak P initial name, cetak geser kanan, cetak geser kanan, cetak geser kanan, cetak geser kanan sampai P-nya itu 0, berhenti kan, karena ini false, kalau dia 0, terus cetak ini, line. Jadi adalah kayak enter new line. Ya, ini sudah bisa kita compile dulu, ada yang salah nggak? Ini main multi list semoga tidak ada error. Oke, tidak ada error, masih sederhana soalnya. Lalu fungsinya kita siap ya. Ini fungsinya list parent 1 misalnya, lalu create empty dan LP kan list parent LP1, create empty LP1, print parent, bisa kan? LP1 karena LP1 pasti kosong, print parent yang nggak ada isinya, cuma enter dot nih. Ada isinya ya. Kita harus punya insert first dan insert last. Tapi kita akan lebih sering pakai insert last. Tapi kita insert last pun membutuhkan insert first ternyata. Ya, void ya. Insert first itu list parent list LP, ingat, lalu address parent
Oke. Lalu insert plus sama nih, list parent asterisk LP, address. Yang diinsertkan itu adalah address pointer, address parent. Nah, ini add nggak ada nih, ADR, address parent. Ini insertkan first atau insertkan last. Tapi kita nanti biar agak lebih manusiawi, kita gunakan yang insert v last. Karena kita v value itu kita pakai apa? Char ya. Kan inisial tuh. Parent itu kan inisial. Umur tuh yang untuk chat. Kita belum ngomongin chat ya, baru parent. Saya kira ini bisa diwujudkan dulu. Insert first sama dengan yang sudah-sudah. Ini saya kira. Insert first itu berarti pnext-nya dulu diarahkan ke, pnext-nya diarahkan ke reverse, ya kan? Pnext-nya diarahkan ke first, LP first, dan first-nya itu diupdate. First-nya itu diupdate menjadi P. Nah, itulah insert first. Ya kan? Insert first kan kayak gitu. Next-nya disambungkan ke first, sambung dulu ya, sambung dulu baru putus. Lalu first-nya dimasukkan ke P, maka P akan menjadi yang pertama. Terus kalau insert last, insert last itu ada special case-nya. Special case-nya itu jika kosong maka sama saja dengan insert first. Ya, berarti if is empty LP, jika LP-nya itu kosong, nggak usah. Itu ngapain? Ya, insert first. Ya, dan karena dia insert first itu pakai asterisk, maka manggilnya pakai dan. Terus ini kasih asterisk karena mempertahankan asterisk yang ada di parameter. Lalu kita masukkan ke parameter yang lain, yaitu P-nya itu sendiri. Else ini adalah kalau tidak kosong, ya kan? Berarti kan kalau LP-nya kosong, itu insert last itu sama dengan insert first, ya, karena kita sudah punya insert first, sudah pakai insert first saja. Artinya apa? Kalau dari kosong itu mau insert last atau insert first itu ya sama maksudnya. Jadi dari kosong itu satu node diinsertkan, dia akan menjadi node yang pertama, sekaligus node yang terakhir juga, karena cuma satu, dari 0 jadi 1 kan. Oke, kalau tidak kosong gimana? Nah, kalau tidak kosong kita harus cari last-nya. Nah, maka kita harus punya parameter last, tapi yang berupa parent. Ya, last-nya parent itu berarti gini dulu aja nggak apa. Nah, terus kita pakai for. For-nya itu adalah last itu di set awal dulu. Di set awal dulu itu first, ya kan? Last-nya itu nunjuk first, nunjuk benda nunjuk oleh first. Jadi last-nya itu awal dulu. Terus selama kita mau cari node yang paling akhir. Node yang paling akhir itu ciri khasnya adalah jika next-nya kosong kan. Bukan dia yang kosong. Kalau dia yang kosong itu bukan node terakhir, berarti kalau dia kosong itu berarti
dia nul, bukan node berarti. Kalau nul kan bukan node. Maka kalau dia itu node terakhir, ciri khasnya adalah next-nya kosong. Kalau next-nya kosong, maka kita harus jalan-jalan selama next-nya last itu tidak sama dengan nul, ya kan? Jadi kalau next-nya last itu nggak sama dengan nul, kita terus jalan-jalan terus, ya. Jalan-jalannya apa? Ya ini jalan-jalan sama dengan last nih, ya. Nah itu jalan terus sampai next-nya kosong. Nah kalau next-nya kosong berarti next-nya itulah yang harus diisi dengan P. Nah, ini kayak insert first, ini sebenarnya nggak perlu, nggak apa-apa, next ini lalu last ini sama dengan, nah next-nya last kan kosong, nul kan, next-nya parent P kan sebenarnya juga sebelum diisi nul, ya. Ini bisa di skip, ini logiknya sih bisa di skip kalau konsisten dengan alokasi, ya. Yang penting bawahnya ini yaitu last next-nya itu isi P. Nah itu udah. Kalau next-nya last diisi P, berarti P jadi yang terakhir. Kan nanti last itu yang terakhir. Terus next-nya nunjuk P, diisi P. Nah, berarti P itu yang terakhir. Sesuai dengan maksud kita P itu dimasukkan ke LP sebagai node yang terakhir. Sesuai. Jadi ini insert last. Ya, kalau insert P last itu panggil aja insert. Nah, panggil aja insert last itu. Ya, tetapi dari alokasi parent dari file ini. Ini kalau insert VLAS. Sebenarnya insert VLAS yang list yang dulu-dulu pun pakai ini juga bisa. Anda kan di sini ada address parent, address P misalkan, lalu address parent P sama dengan alokasi parent file. Lalu di sini dikasih P kan. Ya sama aja. Mungkin yang kita biasa pakai ini ya. Alokasi parent. Ingat ya, alokasinya itu dua macam ya, tidak bisa satu macam toh. Ini, lalu ini diganti P. Nah, gitu kan. Sama aja lah ya, sama aja. P, alokasi file, lalu P-nya dimasukkan ke situ. Ini sama aja yang tadi. Ya, sama. Langsung aja ini alokasi, karena ini alokasi juga isinya address kan. Sama seperti last itu juga butuh address. Ini kan address. Ini juga address parent. Ini juga address. Ya, alokasi parent kan urutannya address. Nah, itu bisa kita isikan sekarang. Ya, kalau kita isikan kan efek itu apa? Min-nya kan agak enak ditonton gitu. Ya, misalkan insert P plus dan LP1, ingat ya, karakter itu petiknya 1 ya. Kalau gini itu namanya string. Ya, petik 2 itu string. Tapi kita ini asterisk, karakter, maka petik 1, misalkan A. Kita compile dulu. Oke, berarti A ini adalah inisial pegawai pertama, dimasukkan ke LP1. Lalu kita print, ya ini cuma A aja. Print pegawai ini ya. Print pegawai, kalau saya memasukkan A, B, C gitu. Ya, insert class semua ya, A terus B terus C, berarti di print ya A, B, C. Ini seperti list biasa yang pernah kita pakai ya. Loh, kok mana B dan C kok nggak ada? Permisi Pak, yang di Ya. insert last-nya itu
Yang insert apa? yang ini Itu dia punya statementnya di dalam for-nya jadi salah, Pak. oh sorry ya betul, thank you. Ini di luar. Wow. Oke. Ya. Ini ya, betul ya. Ini ngapain diulang-ulang kok di dalam for nanti diulang-ulang ini. Ini kan satu kali toh. For-nya itu kan cuma mencari last saja toh. Ya. Mencari last saja tapi ya jalan-jalan toh nggak ada yang dikerjain, makanya kosong nih. Ini kosong ya. Jalan-jalan toh. Jalan-jalan toh. Terus jalan-jalan nggak ngapa-ngapain nih. Last sama dengan last, ini last sama dengan last sama dengan last next, last sama dengan last sampai suatu saat next-nya parent itu kosong, maka dia akan berhenti dari for ini, baru dikerjain di sini. Last next-nya adalah B. Satu kali ya dikerjanya. Kok tadi di dalam for berkali-kali. Ya, terima kasih. Ini tadi siapa yang ngomong? Jody, Pak. Oke, terima kasih Jordi. Ini ya gini ya. Kita ulang coba. Oh nih ABC bisa keluar ya. Insert last-nya salah tadi. Sekarang insert last-nya ada betul. Ya, jadi last-nya itu first, lalu last-nya itu next-nya last tidak sama dengan 0. Selama next-nya nggak sama dengan 0, jalan-jalan last sama last next terus sampai next last-nya 0 berhenti, baru dikerjain di sini satu kali. Kita berarti ini sudah beres ya. Mana. Nah, ini ya, ABC sudah ya. Kita harus punya, sebelum kita insert child, kita harus punya apakah seorang pegawai itu punya anak atau tidak. Itu sebenarnya is empty-nya parent, is empty-nya child, is empty-nya child. Ya, kita bool has child. Ya, has child ini has child itu kan suatu parent kan. Ini aja udah. Nah, suatu parent itu kalau punya child, ya lihat kita parentnya. Parent itu ini parent. Dia inisialnya siapa? Pasti ada lah. Next-nya adalah kalau dia terakhir ya next-nya dulu. Lalu first child-nya. Nah, first child-nya itu ada nggak? Kalau first child-nya ada, berarti dia tidak. Berarti dia punya anak. Tapi kok first child-nya anak pertama aja nggak ada, apalagi anak kedua. First child-nya itu nggak ada atau 0, berarti dia tidak punya anak. Ya, jadi tidak punya anak atau punya anak itu ditentukan di first child ini. Nah, first child ini kan address child ya. Dia itu 0 atau tidak 0. Kalau dia 0 berarti dia tidak punya anak. Kalau dia tidak 0 berarti dia punya anak. Ya, kita logiknya kan gitu. Nah, has child itu berarti punya anak. Has child itu berarti punya anak, itu berarti has child itu true kalau first child-nya tidak 0 kan? Kan punya anak kan kalau first child-nya nggak 0. Ya kan boolean. Has child itu true kalau dia punya anak, false kalau dia tidak punya anak. Namanya aja has child, punya anak. Boolean. Kalau parent itu punya anak, dia true. Kalau tidak punya anak, dia false. Itu adalah logik dari has child. Maka kita return. Apa returnnya? Udah bisa. Jordi bisa nggak? Atau yang lain? Siapa ya yang di sini? Kita punya ada suatu parent ya. Parentnya satu aja kan. Kita punya 100 parent, tapi yang kita cek satu parent itu aja. Ya, satu parent itu punya anak apa enggak? Ya tergantung dia first child-nya 0 apa tidak. Apa? P. Panah. Tanda panah.
Mana nih? Yang mana? First child, initial name, atau next parent? First child. First child-nya ngapain? Sama dengan nul. Sama-sama 0. Coba, betul atau salah? Ada yang teman-teman yang lain gimana? Mengkritisi? Ini betul atau salah? Jadi kalau first child-nya 0, dia punya anak gitu ya. Ya. Ini kalau first child-nya 0, maka has child-nya true. Has child true itu berarti dia punya anak. Kalau first child-nya 0, dia punya anak gitu ya. Betul? Betul apa salah? Salah. Tidak, Pak. Salah, Pak. Salah. Tidak sama. Yang betul gimana? Tanda seru sama dengan. Sama. Kalau first child-nya nggak 0, dia malah has child. Jadi yang tidak punya ini harus tidak sama dengan. Kalau sama dengan malah nggak punya anak dia. Kalau sama dengan 0, ini kan has child, bukan has not child. Ya, atau doesn't have child, bukan. Jadi ini has child. Lawannya is empty. Kan kita kan biasanya is empty toh. Is empty berarti dia first-nya 0 gitu. Tapi ini enggak, ini ngomongnya has child. Sebenarnya itu cuma kalau kamu bikin Pak, saya nggak suka yang positif yang sama dengan 0 ya. Kamu bikin aja fungsi yang lain yang namanya apa? Bool no child misalkan. Has no child misalkan. Ya boleh. Has no child baru ini sama dengan. Nggak apa-apa, kamu bikin sendiri. Has no child, tidak punya anak ya. Terus ini sama dengan. Terus nanti kamu anggap itu sebagai is empty-nya child. Boleh. Tapi doesn't matter, kita punya has child atau has no child itu salah satu aja lah. Kalau has no child berarti kalau has no child-nya true berarti has child-nya false. Balikannya kan gitu aja. Ini salah satu, has no child atau has child. Saya positif kan, has child. Berarti dia first child-nya nggak sama 0. Kalau kita ingin ngecek first child-nya 0, berarti if not has child, P, itu nanti ya. Gitu. Has child itu kan untuk insert child mestinya. Insert child itu selalu insert last ya. Tadi tidak usah pakai last lagi. Insert child. Sorry. Child. Masih. Nah, ini khusus untuk parent saja. Dan ADR child C misalnya. Ya. Insert child. Atau langsung mau pakai alokasi ya. Langsung pakai umur. Ya. Tapi ini V. Nah, gitu. Ya, jadi kita punya alokasi chat nanti di sini. Mau satu-satu dulu atau langsung V chat? Langsung aja ya. Sama aja satu-satu dulu nanti kita panggil seperti ini loh. Seperti insert last punya terus insert V last. Kalau ini langsung V karena V itu lebih manusiawi. Ini ke suatu parent tertentu ya. Dan itu pengertiannya adalah insert last, selalu insert last child. Karena anak pertama selalu di atas, anak keduanya di bawahnya anak pertama, anak ketiga di bawahnya anak kedua dan seterusnya. Kalau nggak punya anak, insertnya kosong. Nah, insert child ini kita harus cek parentnya itu punya anak apa enggak. Kalau punya anak, kita cari last child-nya. Ini kita harus punya dash child yang isinya last. Ya seperti insert last dulu, kita harus punya last. Lalu cek dulu if has child
if has child berarti dia cari lastnya kan. Okay. Else, okay, nah. Else dulu yang mudah. Else kan berarti dia nggak punya anak loh. Gimana sih? Okay. Oke. Else itu kalau nggak punya anak kan berarti. Kalau nggak punya anak ya berarti langsung saja insert apa? Childnya, first childnya itu adalah alokasi child file, kan? Alokasi satu file itu sudah satu kotak yang isinya file dan next-nya 0. Ya. Ini aja kan? Kalau dia nggak punya anak, itu first chat-nya langsung diisi. Tapi kalau dia punya anak, kita harus cari anak terakhir. Anak terakhir kita carinya pakai for. Yang tadi saya salah tadi ya. Last ini kita harus mulai dari first chat. Parent hanya punya first chat ya, tidak punya. Kalau yang punya first dot itu namanya list parent. List parent dengan parent lain. List parent itu adalah struktur yang isinya first. Kalau parent itu kotak. Parent itu adalah address pointer yang menunjuk kotak parent. Nah, dia punya first child, punya next child, next parent. Ya, punya next parent sama punya first child. Itu terus kita cari sampai selama last-nya itu, last apa? Next child ya. Yaitu tidak sama dengan 0. Ya, next-nya nggak sama dengan 0. Next child karena dia ke bawah. Ya, dari first child terus kita cek next-nya. Kalau cuma anak satu, last itu first child itu anak terakhir. Cuma anak satu kan anak terakhir juga. Kalau cuma satu. Nah, berarti dia anak terakhir. Tapi kalau masih ada anak lagi, berarti next-nya masih nggak kosong. Dia jalan-jalan lagi. Last sama dengan last. Next. Terus ini, nah, sorry. Nah, gini. Nah, gitu. Ini kurung awalnya buka tutup kosong ya. Ini do nothing sih. Jadi ini last-nya dari first, next-nya dicek apakah kosong. Kalau tidak kosong, last-nya dengan last dijalankan terus. Sampai suatu saat last next-nya itu kosong. Iya betul, last next-nya kosong, berarti last itu adalah last betul. Last betul, nah, tinggal dikasih last-nya itu adalah alokasi child file. Ini untuk yang kalau dia punya anak. Kalau punya anak kita harus cari last anaknya. Kalau kosong, nah kosong itu malah else di sini. Itu langsung aja first set-nya diisi. Tapi kalau punya anak, cari anak yang terakhir. Baru anak terakhir itu next-nya ya. Next-nya itu next-nya anak terakhir jangan dihilangin. Anak terakhir last itu tetap jalan. Next-nya lah yang diisi, yang ditunjukkan ke alokasi ini. Ini alokasi itu kotak ya dengan address ya. Berarti next chart-nya itu nunjuk ke kotak ini. Ini next ya. Last-nya itu masih anak sendiri, jangan dihapus ya. Last itu anak itu, terus next-nya anak yang last itu adalah anak yang paling kecil, paling bontot. Kan setiap kali dia kelahiran anak, dia masukkan anaknya ke situ. Lahir lagi anaknya situ, 2 tahun lagi lahir lagi masukkan anak situ. Jadi selalu anak yang paling bontot atau paling bungsu, yang paling bawah. First itu yang paling atas. Maka umurnya pertama kali kita kasih 0 atau 1. Ya. Itu insert v last. Insert v chat. Ini kita compile. Salahnya apa? Itu titik ya kayaknya. Ini panah harusnya.
Kalau dia struktur titik, tapi P ini adalah address, bukan struktur, maka dia panah. Ini panah sudah betul. Ya. Kita harus ada itu struktur atau address, mnemonic. Tapi kita sudah bisa masukkan chart tuh, tapi kita nggak bisa, belum print semua, memprintkan anaknya. Tapi kita mau insert yang mana? Insert yang sebenarnya kita bisa find parent sih. Tapi tambah find parent kalau cuma tiga parent, kita bisa gunakan first next atau first next itu bisa. Misalkan kita mau mana sih min ya, sini. Kita mau insert apa? Tadi pakai V enggak? Oh ya, pakai V. Child itu yang ini harus pakai first ya. Nah, kalau LP dot tulis, tapi kalau LP dot first berarti dia adalah parent ya, parent pertama ya. Terus diisi misalkan 7 tahun misalkan anaknya 1 dan 7 tahun. Ini bisa kali compile. Ini bisa, tapi kita belum bisa ngeprint semua. Jadi kita harus punya print all nih. Print chart dulu mungkin. Print chart itu berarti ADR parent. P. Lalu void print all itu parent dan anaknya. Kalau print parent ya berarti cek dulu if has child, ya kan? If has child. Perlu nggak if has child? Nggak perlu ya, karena oh ya, karena ini ngeprint ya. Oh, karena ini perlu. Nah, dia harus, kita hanya ngeprint yang punya anak aja kan? If has child P, nah baru kita cout kan. Kalau P punya anak baru kita print. Kalau nggak punya anak ngapain? Ya, nggak usah ngeprint apa-apa. Maka kita hanya ngecek yang punya anak. Maka cout di sini. Ini nggak akan keliru nanti. P oh ini harus kita punya ADR chat buat jalan-jalan. For di sini aja. For C sama dengan P apa? First chat. Ya, first chat. Lalu C-nya tidak sama dengan 0. Kita kan mau nyetak semua, ya. Lalu C-nya jalan-jalan. Itu out. Umurnya aja yang dicetak berarti. Umurnya. Di sebelumnya mungkin dikasih ini juga ya. Nah, supaya kalau itu menunjukkan bahwa itu anaknya. Di dalam sebelum umur dikasih gini bahwa itu anaknya. Nah, gitu. Mungkin. Berarti kalau nggak punya anak, kerjakan for ini. Ya, ini kasih di sini untuk handline-nya biar bagus. Satu kali. Ini bisa apa nih print chart ya. Satu parent itu punya banyak anak atau taruhlah banyak anak. Jadi C dari first chart, C-nya nggak sama dengan 0, C-nya jalan-jalan, ngeprint ini. Umurnya dok, kita cuma punya data umur ya, nggak ada nama, nggak ada tanggal lahir, nggak ada punya macam-macam. Ya, kalau ada ya tinggal di print aja sih, nggak ada masalah. Ya, ini untuk menyederhanakan supaya nggak terlalu lama codingnya. Kita coba punya umur. Lalu cout endline. Ini kalau sudah semua 10 anak di print, baru kita endline di sini. Itu print chart
untuk satu parent ini saja. Kalau all, berarti kita mencetak semua parent. Mencetak semua parent di list tersebut, dan setiap anak dan semua anak dari setiap parent itu dan anak-anaknya. Maka kita harus gunakan ini, saya kira. Ini parentnya jalan-jalan ke sana, lalu parent ini kita print namanya, lalu kita print anaknya kan, print child anaknya, ya. P kan, P itu kan parent child ya, parent ya, print child ya. Namanya pegawai, lalu anaknya. Namanya pegawai, anaknya. Namanya pegawai, anaknya. Maka ini ada dua statement, maka dikasih kurung kurawal di sini. Ya, ini karena ini sudah ada ini, maka ini akan dikerjakan nih pasti ini. Ini nggak usah pakai ini, nggak apa-apa. Print all. Kalau ada pertanyaan bisa di-cut ya. Ini saya print all aja. Kalau enggak, nah, print all sampai 1. Maka nanti akan anak pertama A, anak kedua B, anak ketiga C, parent pertama A, parent kedua B, parent ketiga C, lalu anak dari first itu berarti A kan, yang pertama. Anak dari pegawai pertama itu umurnya 7, 1 buah dok. Ya ini kan, A ini ada 7 tahun, terus B nggak punya anak, C nggak punya anak. Ya. Ini kalau mau ditambah 5 tahun, boleh. Anak keduanya 5 tahun. Jadi anak pertama itu selalu paling tua. Ya, misalkan yang 7, 5. Misalkan. Ya. Bagaimana kalau yang kita mau ngisi yang B? B punya 1 anak. Ya. Yang B itu ya habisnya first, ya, next parent. Habisnya first ini 1 anak 17 tahun. Ini yang B itu. Habisnya first kan next parent. Itu yang B. Kalau ada, kita cek dulu. Nah, kan 17 tahun nextnya first kan ini. Kalau ada 1000 gimana Pak? Ada 1000 pegawai, terus kita mau pegawai yang inisialnya X misalkan, itu nanti anaknya masa kita pakai next 1000 kali kan enggak. Maka kita harus punya find pegawai. Ini di luar print all ini kita punya parent list parent. Jadi kita sebenarnya punya list parent, isinya parent dan anak, atau parent saja isinya satu node parent dan banyak anak, atau list parent ya banyak parent, ya masing-masing parent punya banyak anak, ya. Dan kita find parent yang inisialnya ini. List parent kan ada banyak parent ya. Taruhlah ada sekian ratus parent itu. Lalu carilah yang val. Ya, nanti kartu Anda bayangkan juga bisa string. Lalu nanti sama dengannya bisa Anda gunakan string compare. Ya, tidak sama dengan 0 misalkan. Nah,
Ini karat yang mudah. Ini nanti Anda cari yang inisialnya val. Kalau dia ketemu berarti addressnya itu. Nah itu aja udah. Berarti kita ini lebih elegan mencarinya. Gimana carinya? Ada yang bisa nggak? Kita harus punya address untuk jalan-jalan itu P, ya. Kita jalan-jalannya masih P dong, ya kan? Karena kita mencari parent yang inisialnya val, ya kan? Inisial namanya val. Berarti kita punya P untuk jalan-jalan ke kanan. Lalu kita for P sama dengan LP dot first. Terus P-nya apa? Tidak sama dengan 0 dan apa? Kita tuh geser ke kanan jika P-nya nggak sama dengan 0 dan P-nya tidak sama dengan apa? Val. Nah, P apa tadi itu? P next. Hah? P Val itu apa? initial name. Ya, ini. Inisial name-nya tidak sama dengan val. Kalau namanya tidak sama dengan val, geser kanan ya. Geser kanannya ini, sorry. Ini. Next. Ya. Geser kanan, geser kanan, geser kanan, geser kanan, terus. Ya, kalau misalkan ini 0, berarti nggak ketemu, tidak ada initial name yang val. Ini geser kanan, initial name-nya val nggak? Enggak. Berarti geser lagi. Initial name val enggak. Geser lagi. Initial name-nya val nggak? Bukan. Geser lagi sampai dia 0. Nah, 0 kan ini false. Nah, berarti return, kalau nggak ketemu return 0 ya. Return 0. Kalau ketemu return P. Nah, kalau nggak ketemu P-nya 0, kalau ketemu P-nya juga ada betul. Berarti return P. Misalkan P dari pertama, cek apakah filenya itu, inisialnya itu val. Tidak, geser kanan. Filenya sama nggak? Oh sama. Oh berarti kalau sama ini kan ada jadi false kan. Maka keluar dari for, dia langsung return P. Yaitu P itu adalah alamat parent yang filenya adalah, inisialnya adalah val. Ketemu kan alamatnya? Ini address parent kan. Mereturnkan addressnya parent yang filenya, inisialnya adalah val. Ya, begitu ini sama dengan, dia langsung return P. Betul kan? Kalau enggak ya 0. Berarti ini kalau enggak ketemu 0 ya. Kalau tidak ketemu, return 0 itu spec. Berarti ini kita di main-nya itu agak ada parent satu misalkan ya. Lalu di sini kita mau, sebelum sini ya, kita punya P1 sama dengan find parent dari LP1, ya kan, yang depannya B, yang itunya B. Nah, itu bisa lah. Berarti kita cari di LP1 itu parent yang inisialnya B. Ketemulah P1. Lalu kita masukkan ke P1 itu anak yang umurnya 7 dan anak yang umurnya 5. Itu B, anaknya B kan 7 sama 5. Oh, tadi A ya? Oh, tadi A, oke A. Oke. Nah, terus ini yang B. Yang B itu kita bisa pakai lagi, karena kita sudah nggak pakai lagi P1-nya, kita pakai untuk yang cari yang alamatnya B. Nah, P1 sekarang isinya adalah alamat parent yang inisialnya B. Berarti kita masukkan ke B itu anaknya 17 tahun. Ya, P1 ini adalah alamat parent yang inisialnya B. Ya, dia di P1 itu anaknya 17 tahun. Berarti B punya anak 1 17 tahun, A punya anak 2 7 dan 5 tahun.
Ya, sama dengan tadi. Cuma sekarang kita punya B. Kalau kamu punya A sampai Z, kamu tinggal mencari find parent LP1 X, misalkan yang depannya X. Boleh, nggak ada masalah. Jangan pakai next panjang gitu. Ini ya sama kan? A 7 sama 5, B 17. C nggak punya anak. Ya. Ini print all, print pegawai dan print anak. Ya. Ini kan parentnya seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Saya persilakan. Bagaimana kalau menghapus? Menghapus itu ini ya, void del apa ya? Del add misalkan. Del pegawai, ini berarti list pegawai, kok list pegawai? List parent kita ya. Harusnya list pegawai biasa dulu. List parent, list LP, cuma inilah yang ini adalah delete pegawai yang ini seal namanya sama dengan file ya, dan delete juga seluruh anaknya jika ada ya. Paham nggak? Kalau pegawai itu ini kan ya, delete satu pegawai nih, satu orang pegawai yang inisial namanya file, dan delete juga seluruh anaknya jika ada. Ya, ini hanya mendelete satu loh ya, del add, del. Oke. Jadi kita tidak boleh mendelete pegawai itu kalau anaknya belum di-delete. Atau mungkin del parent. Ya. Del parent. Del parent. Del parent itu harus punya del child. Ya. Del child itu dipakai di dalam del parent. Kita pakai dulu del, kita harus bikin dulu del parent, del child ya. Del child. Jadi dari suatu apa? Dari suatu parent, satu orang parent ya. Udah, tidak boleh. Parent ini kan punya anak di del semua. Kalau enggak ya nggak ngapa-ngapain. Kalau nggak punya anak nggak, del all child itu nggak ngapa-ngapain. Prosedur ini nggak akan ngapa-ngapain. Ya. Kenapa kita harus pro del all child? Karena del all child itu akan digunakan di del parent. Meskipun tanpa itu kita bisa juga del all child-nya kita codingkan di dalam del all parent. Tapi saya lebih suka lebih modular. Del all child sendiri, nanti del all parent panggil del all child. Nah, del all child gimana? Parent. Berarti kan kita cek dulu if punya enggak, punya char nggak. Kalau nggak punya ngapain? Nggak usah dikerjakan apa-apa kan. Kalau has child berarti ngerjain ini kan. Udah gitu aja, nggak usah pakai else. Kalau nggak punya apa ya nggak dikerjain, jadi dia nggak ada yang dikerjain ya. Kamu bisa else gini, else terus gini dok, ngapain Pak? Gini dok bisa, tapi nggak usah tulis juga nggak apa-apa ya. Karena kalau nggak punya anak nggak usah detail. Nah, kalau punya anak aja kita del. Nah, kita punya anak ngedelnya itu kalau jelas kita harus dari depan bisa ya, asal kita punya pointernya. Pointernya misalkan kita punya ADR child C. Ini kita belum kasih isinya apa ya, cuma sama kita nggak pernah dengar di sini ya, karena kita nggak tahu dia punya anak atau tidak. Kalau punya anak maka C itu ada ya, C itu adalah for C sama dengan
first chat ini panah ya, bukan titik ya, karena ini address kan, ini panah. Oke, lalu C tidak sama dengan 0, C jalan-jalan ke next chartnya. Ngerjain apa? Oke, kita del. Kita punya address lagi, misalkan ADR child untuk misalkan temp itu child ya. Nah, kita temp sama dengan C. Oke, lalu C kita ini nggak usah pakai for nih. Nggak usah pakai for, berarti kita tekan chartnya aja, lalu first-nya di next kan, terus ya, temp dengan C, lalu ini D-nya diupdate di sini. D-nya diupdate dulu. Sama dengan C, lalu kita update di sini. Sorry. Nah, ini. Ini. Baru kita free temp. Ya, temp untuk C. C jalan ke C next. Ya, C jalan. Oh, first-nya itu harus selalu di first-nya jadi salah nih. First chart-nya yang harus di maintain per chart-nya. First chart-nya itu jadi gini ya. Ya, ini tidak semudah yang saya pikirkan. Ini, sorry. Maaf ini agak lama ya. Nah, ini saya del aja lah. Oke, jadi kita punya, kita punya satu parent saja. Kita punya satu parent saja sini. Ini adalah ini adalah first chart, ya kan? First chart ini. Maka kita harus first chart C diisi first chart, ya. Tadi ini P, ini kan P, ya. Ya, first chart, oke. Lalu first chart-nya kita harus selamatkan dulu. Sorry, first chart-nya harus kita selamatkan dulu, sama dengan first child next child, ya kan? Ini C sama dengan ini kan, ini untuk gambarnya kan, C sama dengan ini kan, ini gambarnya gini. Lalu first child sama dengan next first child, berarti gambarnya adalah ini putus. Saya pakai ini putus, lalu ke sini. Betul? Lalu ini adalah free C, gitu. Lalu diulang lagi C dengan P, nah C sama dengan ini lagi. Nah, ya kan? C first setnya sekarang ini. Lalu ini dibetulkan dulu ke sini. Lalu ini setiap kali free itu di destroy.
destroy. Kalau destroy ini C-nya kan sudah nggak masalah nih, hancur nggak apa-apa. C itu kan temporary. Lalu C-nya diisi lagi ke sini. Lalu ini di-update-kan ke sini. Di free lagi, sudah. Terus kalau C sama dengan 0, selesai. Ya, terus ini C sama dengan ini, selesai. Ya, berarti selama punya, nah, berarti ini sebenarnya begini. While has child P, ini, maka C sama dengan first, ya. Child, lalu first-nya diupdate, lalu free C. Lalu ini kan update ini sama dengan next-nya. Ini sama dengan next-nya. Kan jalan sendiri. Begitu ini next-nya itu 0, maka ini false, dia akan keluar ya. Pakai while has not ini aja ya. Ya, ternyata gitu lebih mudah. Berarti del all child. Oke. Enggak perlu. Ini jadi while. Selama masih punya anak, nggak ada for lagi. Oke, while has child P, kita ajukan P-nya. Ini pakai, tadi saya pakai titik ya di whiteboard ya, harusnya pakai mana? First child, ya kan? Lalu first child-nya kita update. First child itu sama dengan next-nya ini. Nah, ini next-nya pakai apa sih? Next-nya kecil ya. Nah, lalu free C, ya. Free itu destroy ini. Free C diisi lagi. P next ini, kalau ini sudah tadi sebelum free C, sebelum free C ini sudah kosong. Ini kan di free C loh. Ini sudah nggak akan dijalankan lagi. Begitu first chat-nya ini kosong, ini kan dia nggak punya anak lagi udah. Nah, coba kita del all child-nya, kita ya. Ini kan anaknya 2 nih, kita del all child ya. Coba yang A ini kita del all child. Sebelum kita print all, kita del all child di main function. Ini ya, sebelum del all child yang A ya, P1 kita kasih, sekarang kita cari yang A. Oke, P1 sekarang A tuh. P1 nunjuk A tuh, nunjuk yang parent A tuh. Lalu del all child itu kita, P1 kita del all child. P1 kita del semua child-nya, lalu kita print-kan. Efek ya. Nah, A-nya sudah nggak punya anak di sini. A-nya sudah nggak punya anak. A-nya sudah nggak punya, karena sudah kita del. Berarti del all child itu berhasil. Meskipun kita mungkin jarang del all child kan, nggak boleh anak dihapus. Kalau pegawai dihapus karena dia keluar dari perusahaan, kita hapus. Kita hapus juga karena pegawainya sudah nggak pegawai kita. Parent itu pegawai lah. Ya. Nah, kita masih punya utang untuk del pegawai. Nah, del pegawai itu enggak sembarangan. Ini kenapa kok nggak ada dasarnya? Nah, ini
del parent itu find parent dulu kan, ADR parent P sama dengan find parent tadi ya, find parent P koma val. Oke. Maka P itu adalah ya if P tidak sama dengan 0, berarti itu P-nya ketemu. Ya. Berarti itu P-nya ketemu. Tidak sama dengannya mana? Nah, tidak sama dengan 0 berarti P-nya itu ada. Kalau 0 nggak usah. Kita tidak bisa menghapus parent yang nggak ada. Kita hanya bisa menghapus parent yang ada. Nah, berarti tidak 0. Tidak 0 maka kita hapus, itu kita bisa del after. Ya, del. Maka kita harus punya pref. Ya, kita harus punya pref dengan pref sama dengan itu LP ya. Oke. Dot first. Nah, itu pref, lalu kita jalan pref current current sama pref ini nanti kejar-kejaran ya, current yang sekarang, pref yang ketinggalan satu. Maka jika tidak, maka for current sama dengan ini, lalu current tidak sama dengan P, ya. K sama plus gini, lalu K tidak sama dengan P. P itu yang ketemu ya, P yang mau dicari ya. Atau mau car sama dengan sebenarnya ini sudah ketemu. P-nya kan sudah ketemu ya. Kalau P-nya sudah ketemu, kita tinggal cari pref-nya P. Kalau cari pref-nya P, berarti kita harus pref-nya next itu sama dengan P. Sorry, ini aja ya. Ini pakai pref aja udah. Pref itu first, lalu pref-nya next itu tidak sama dengan P, pref-nya jalan-jalan. Nah, gitu. Jalan-jalan, maka pref itu pasti nanti sebelah kirinya P. Nah, pref itu sebelah kirinya P. Kalau P-nya itu adalah first, maka del first. Ya. Ya. Ini kalau P-nya first, nggak ketemu loh, karena next-nya ya, kalau P-nya itu first, ini cek dulu ya, sorry. If P sama dengan P first, maka ini dihapus saja dulu. Ya, kalau P yang mau dihapus itu adalah first, maka first-nya kita harus kita punya perlukan
bukan tadi temp, tapi bukan ini. Oke, temp sama dengan ini. Oke. Lalu first-nya di edit, itu first sama dengan next first, ya udah beres kan? Lalu free p, free temp. Kalau first-nya adalah kalau apa namanya, P-nya itu first. Kalau P-nya tidak first, baru bisa dicari pref-nya di sini. Del parent, ya. Tapi sebelum del parent, kita harus del free parent tersebut, ya. Nah, sebelum free, itu kan temp sama dengan apakah sama dengan, berarti itu sebenarnya P-nya itu sudah nggak usah pakai temp juga bisa nih, ini sudah sama dengan P kan, ya kan, ini nggak usah nih, bisa pakai P-nya itu adalah post betul, postnya diupdate, terus free temp. Sebelum free temp kita del all child P. Berarti kita nggak butuh temp. Oke. Kalau P-nya pertama langsung first-nya ditunjukkan ke next-nya aja. Lalu P-nya itu di del all child, terus baru di free P, sorry, bukan temp. Free temp. Terus kalau ternyata bukan pertama, pasti dia punya pref. Pref-nya ketemu dengan cara kayak gini. Maka dia harus dibetulkan dulu pref-nya dengan pref-nya next itu dengan next-nya P, ya kan? Ini paham nggak nih? Ini ada ya kasusnya, ini adalah pref, ya. Ini adalah P, ini kita yang model, P itu yang kita model, maka ini harus di gini kan tuh, maka ini adalah pref next parent sama dengan ini apa, ini adalah next parent dari P. Ini pref-nya itu harus ditunjukkan benda yang ditunjuk oleh next P. Ya. Ini harus, setelah itu baru del all child P, lalu free P. Ini ya. Ini del all child dulu, anaknya di del dulu, terus baru dia sendiri dihancurkan. Nah, bersih kan? Berarti ini. Oke. Tuh. Del all child. Sorry. Ini kalau enaknya modular tuh kita mikirnya juga modular gampang. Terus baru free. Del all child P, free P, del all child P, free P. Tapi sebelum del all child P dan free P ini harus dibetulkan dulu di list utamanya. Next parent-nya itu harus nyambung. Pref-nya dengan next P-nya itu harus nyambung dulu. Tidak boleh pecah. Ini first-nya itu harus dibetulkan dulu. Kalau dia first harus dihancurkan, first-nya itu harus disama dengan next-nya. Ya, kalau enggak nanti kacau, baru dihancurkan.
Apa nih? Oh, ini pakai dan ya. Karena dia del all itu harus pakai dan, berubah manggilnya karena dia asterisk dia pakai dan. Oke. Betul pakai dan itu. Ya, karena dia pakai asterisk manggilnya pakai dan. Coba kita del mana? Oke. Ini kita ulang ya. Ini del all nggak ada lagi del all. Oke. Ini saya ulang. Saya punya keadaan seperti ini. A anaknya 2, 7 tahun, 5 tahun. B anaknya 1, 17 tahun, C nggak punya anak. Lalu saya mau menghapus B. Nah, saya mau menghapus B, berarti del apa tadi? Add ya. Namanya apa? Del parent. Oke, del parent. Del parent dan LP1, koma B parent ya. Oh, enak kan del parent pakai char. Nah, berarti kita tinggal mau B gitu aja, udah sebutin aja. Yang nah gitu aja. B kita habiskan. Nah, ini di dalam del parent itu ada del chartnya, del all chartnya. Jadi bersih, tidak ada kotak yang tertinggal di dalam memori komputer. Del all parent itu di dalamnya ada del all chart. Maka B sudah nggak ada lagi. Nah, A sama C aja. B-nya bersih, seanak-anaknya bersih. Itu sudah semua ya. Saya kira cukup karena sudah 1 jam lebih. Ini ada pertanyaan? Code-nya mau ini saya matikan dulu. Oh, silakan yang resen. Siapa? Jody ya. Misi Pak ingin bertanya tentang soal UTS-nya nanti itu kayak gimana ya bentuk soalnya sama materi yang diujiankan. Terima kasih Pak. Recordingnya saya stop dulu ya, karena tidak berhubungan dengan materi ini.